Jirolu, ayo tutupen lawang, njuk wis wayahe ngobrol pemilu. Halo sedulur pemilih dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Amrullah, host Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Oke, kali ini kita kembali berbincang-bincang santai, akan membahas dan juga akan membincang-bincangi mengenai banyak hal, utamanya terkait dengan pemilihan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sepertinya kemarin kita juga sudah pernah membahas mengenai partisipasi masyarakat, kita juga pernah membahas tentang regulasi pemilu dan juga pemilihan. Nah, kali ini kita akan juga membahas yaitu tema-tema penting yang perlu untuk kita tekankan, yaitu tentang evaluasi pemilihan bupati dan juga wakil bupati pada tahun 2020. Mengapa hal ini kita tekankan dan terus untuk dipahami? Karena tahun 2024 yang akan datang itu akan terselenggara pemilu serentak tahun 2024 dan juga ada pemilihan serentak tahun 2024. Maka dari itu perlu adanya evaluasi khusus pada pemilihan tahun 2020 sehingga akan menjadi patokan dan juga panutan dan juga yang pastinya untuk lebih baik dalam hal pemilu di tahun 2024. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial untuk membahas seluruh evaluasi pemilihan bupati, yaitu langsung Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis. Kita tampilkan yaitu Ibu Istatiin Nafia. Selamat siang Mbak Iin. Saya panggilnya Mbak Iin saja ya. Terima kasih. Selamat siang Mas Amrul. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Iin. Salam sehat. Ya. Nah, Mbak Iin ini merupakan koordinator divisi teknis di Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek dan merupakan satu-satunya perwakilan perempuan Sri Kandinya KPU Kabupaten Trenggalek. Mbak In nanti akan membahas tentang evaluasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Akan membahas mengenai pencalonan hingga membahas tentang penghitungan suara sampai ke penetapan bupati dan wakil bupati Trenggalek pada tahun 2020. Nah, langsung saja kita langsung mengulas, kita akan membahas dengan Mbak In yang bersangkutan mengingat waktu dan juga yang terus berjalan. Kira-kira Mbak In ya, pada tahun 2020 kemarin itu sebenarnya evaluasi yang penting untuk kita tindak lanjuti atau yang perlu kita pahami lebih dalam yaitu seperti apa evaluasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kemarin. Ya, terima kasih Mas Amrul. Pada dasarnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 kemarin yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 secara umum berjalan dengan lancar, aman, tertib. Meskipun sebenarnya banyak dinamika ya yang terjadi di setiap tahapan, akan tetapi segala permasalahan secara dinamika yang ada itu mampu kita selesaikan dengan adanya kita koordinasi yang baik, terus kemudian juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, dengan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2020 bisa berjalan dengan aman. Meskipun sebenarnya berbeda ya pemilihan 2020 kemarin itu. Berbedanya di mana? Karena pemilihan kemarin itu berada di masa pandemi ya, masa pandemi COVID-19. Jadi baru kali ini ya ada pemilihan di masa pandemi ya? Benar, baru pemilihan di 2020 kemarin ada pandemi. Jadi kemudian juga KPU ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilihan di 2020 di masa pandemi ini. Mbak In kemarin itu dalam hal pelaksanaan di masa pandemi itu ini masih pertama dilakukan ya. Nah,
Mbak In selama jadi komisioner itu berarti sebelumnya sudah pernah apa belum melaksanakan pemilihan? Kalau saya sebelum dilantik di komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, tepatnya di 14 Juni 2019, sudah banyak berkecimpung di kepemiluan ya. Awalnya di tahun 2010 itu di panitia pemilihan kecamatan, tepatnya di Kecamatan Tugu. Waktu itu event pemilihan bupati dan wakil bupati juga ya. Kemudian lanjut di 2013 dan 14 itu juga di PPK Kecamatan Tugu, juga di pemilihan legislatif. Ya, artinya dalam hal pemilihan di masa pandemi itu kan kompleks ya, Mbak. Ya, jadi benar. banyak aturan yang harus dilaksanakan. Padahal dari KPU sendiri juga banyak aturan. Nah, ini ditambah aturan untuk protokol kesehatan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya sudah melaksanakan pemilihan, artinya kan ini tinggal menambah aturan lagi sehingga tidak terlalu sulit untuk melaksanakan pemilihan di tahun kemarin ya, gitu ya. Sebenarnya Mbak In, secara teknis sebenarnya tugas dan juga fungsi dari divisi teknis pada saat pemilihan tahun 2020 kemarin apa sih sebenarnya divisi teknis dalam hal melaksanakan pemilihan bupati kemarin? Oke, sesuai dengan regulasi tata kerja Komisi Pemilihan Umum bahwa untuk divisi teknis penyelenggaraan ini mengawal ya terkait dengan kebijakan penataan daerah pemilihan, terus kemudian juga alokasi kursi, verifikasi partai politik dan juga DPD, kemudian ada pencalonan pemilihan dan juga pemilu, kemudian sampai pada pemungutan penghitungan suara sampai dengan penetapan hasil pemilu dan pemilihan, dilanjut dengan adanya penggantian antar waktu. Akan tetapi perlu diketahui bahwa di KPU itu dalam konteks pengambilan kebijakan atau keputusan itu bersifat kolektif kolegial. Artinya unsur pimpinan baik ketua maupun anggota itu punya hak yang sama dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Jadi kalau kita berbicara di pemilihan 2020 kemarin, leading sektor dari divisi teknis itu yang pertama mengawal terkait dengan pencalonan. Terus yang kedua pemungutan dan juga penghitungan sampai pada rekap dan penetapan hasil pemilihan. Terus yang tadi lupa, pelaporan dana kampanye. Jadi itu yang kita kawal mulai dari awal sampai dengan selesainya pemilihan 2020. Ini mengenai tugas atau leading sektor dari divisi teknis tadi, pertama itu kan tentang pencalonan ya Mbak. Iya benar. Kita mengetahui bahwa calon itu artinya setiap yang utamanya warga Trenggalek itu kan mempunyai hak untuk memilih dan juga dipilih. Nah, untuk dipilih itu kan bisa masuk atau diusung oleh partai atau parpol atau dengan yang independen. Perseorangan ya. Pengalaman Mbak In di divisi teknis pada tahun kemarin atau pemilihan bupati kemarin itu, apakah ada calon independen atau calon dari partai politik yang memang datang ke sini di KPU sendiri untuk misal koordinasi atau bertanya-tanya? Ini kan membuktikan bahwa di KPU ada keterbukaan informasi, gitu Mbak. Ya, untuk tahap awal ya pencalonan memang warga itu bisa dipilih dan juga memilih ya. Jadi sesuai dengan regulasi PKPU 3 2017 yang terakhir diubah di PKPU 1 2020 bahwa untuk syarat pencalonan ya, syarat pencalonan itu ada dua mekanisme. Yang pertama jalur perseorangan, yang kedua adalah dari partai politik atau gabungan partai politik. Sebelum lebih lanjut perlu saya sampaikan bahwa untuk calon perseorangan itu kemudian untuk syarat pencalonannya
data penduduk yang terdaftar dalam DPT terakhir ya, berarti kalau kemarin itu pemilu 2019 itu kali 7,5% atau 7,5%. Kenapa? Karena ketentuan di undang-undang bahwa DPT terakhir antara 500 sampai dengan 1 juta itu adalah minimal didukung 7,5%-nya. Jadi kalau Kabupaten Trenggalek kemarin DPT terakhir itu 581 sekian ya. Jadi 7,5%-nya itu adalah 43.000 sekian. Berarti untuk dukungan Jadi bila ada seorang calon perorangan pengen nyalon bupati tanpa melewati parpol itu harus mengumpulkan KTP di seluruh kecamatan itu sejumlah 43.000 sekian itu berarti ya. Benar. Jadi calon tersebut harus mengumpulkan dukungan KTP sejumlah 43.000 lebih yang tersebar minimal di 50% kecamatan yang ada di kabupaten. Jadi kalau di Trenggalek ada 14 berarti minimal tersebar di 8 kecamatan. Oh, begitu ya. Nah, ini yang membedakan di sini dengan pemilihan sebelumnya. Kalau pemilihan kali ini syarat dukungan yang mana namanya adalah B1 KWK perseorangan ya. Itu satu syarat dukungan untuk satu pendukung. Kalau sebelumnya itu bisa kolektif Mas Amrul ya. Jadi kalau sebelumnya satu syarat dukungan itu bisa ditempeli banyak KTP, akan tetapi untuk pemilihan 2020 ini satu surat pernyataan dukungan itu untuk satu KTP atau satu pendukung. Jadi tidak boleh double ya berarti ya? Tidak boleh. Ini kan penting untuk kita sampaikan kepada sedulur semua yang ada di Trenggalek. Jadi ke depan ini menjadi evaluasi kita bersama bahwa siapa saja warga Trenggalek itu yang menginginkan untuk mencalonkan diri itu seperti ini, membutuhkan 43.000 sekian KTP yang itu memang tidak boleh double, begitu ya Mbak? Nah ini kaitannya kalau yang perorangan, nah kaitannya dengan yang partai politik. Calon yang diusung oleh partai politik itu minimal harus mendapat berapa kursi parpolnya? Kalau dari jalur berikutnya yang dari partai politik atau gabungan partai politik itu kemudian jumlah kursi ya, kursi terakhir di pemilihan 2019 kemarin itu kali 20%. Jadi kalau jumlah kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek kemarin ada 45 kursi, jadi kali 20%-nya adalah 9 kursi. Minimal 9 kursi baru bisa mencalonkan sebagai calon bupati atau wakil bupati. Kemudian ketika partai politik tersebut tidak ada 9 kursi, maka harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Jadi kalau tadi awal bagaimana KPU melayani ya Mas Amrul ya, setiap tahapan baik itu pendaftaran, pengumuman dan lain sebagainya itu selalu kita expose ya, baik di web KPU sendiri, terus kemudian juga di media cetak ataupun di media elektronik, bahkan kemarin juga sempat kita siaran radio ya. Untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat terkait bagaimana syarat pencalonan baik yang perorangan maupun yang dari partai politik atau gabungan. Jadi, samping itu ini ya kita juga buat helpdesk ya, desk khusus pencalonan. Nah di situ kita libatkan kawan-kawan KPU untuk kemudian standby setiap hari untuk di desk pencalonan tersebut. Bagaimana memberikan arahan ataupun pelayanan ketika memang ada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan pencalonan seperti itu. Nah, terkait tentang pencalonan kemarin itu kan sudah melalui masa pandemi COVID ya Mbak. Jadi mungkin ada evaluasi khusus terkait mulai dari pencalonan itu kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan sehingga dari yang mencalonkan, partai pengusung dan juga pemilih itu sama-sama sehat dan aman dan tidak ada lagi
penularan begitu ya. Mungkin ada evaluasi khusus untuk protokol kesehatan kemarin itu. Iya. Di samping kita tetap melaksanakan proses demokrasi ini juga harus diimbangkan terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan bagi masyarakat ya. Iya. Diatur tegas dalam PKPU 6 2020 terkait pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota serta wali kota di masa pandemi ini, bahwa setiap kali tahapan itu harus selalu patuh pada protokol kesehatan, termasuk kemarin dalam tahapan pencalonan untuk pendaftaran ya, untuk pendaftaran sendiri itu ada batasan ya. Berarti tidak semua orang bisa masuk bergerombol begitu ya? Benar. Kalau dulu kan harus bergerombol terus diusung oleh arah-arahan gitu ya. Sekarang tidak boleh seperti itu ya? Tidak boleh. Jadi yang boleh masuk ke ruang pendaftaran itu hanya pasangan calon sama pimpinan partai politik pengusung. Jadi di sini ketua sama sekretaris. Maksimal berapa itu yang ada di ruangan? 50? Tidak ada kemarin 50 ya. Jadi masing-masing partai pengusung itu hanya diperbolehkan ketua sama sekretarisnya yang masuk ke dalam, sama LO atau penghubung. Penghubung ya. Itu jadi meskipun di Trenggalek itu kota kecil ya, artinya kemarin yang saya amati itu juga di Kabupaten Trenggalek itu artinya kalau dilihat warnanya kan belum merah. Jadi masih belum darurat, akan tetapi karena ini mengusung protokol kesehatan, menerapkan betul-betul prokes, jadi tetap diatur ya sedemikian sehingga itu memang tidak ada penyebaran gitu. Benar. Ya. Bentuk ikhtiar kita agar tidak ada klaster baru dalam pemilihan. Betul. Nah, yang menarik lagi ini Mas Amrul ya. Dalam pencalonan kemarin itu kan setelah selesai tahapan pendaftaran, itu kan juga ada penetapan sekaligus pengundian nomor urut ya. Jadi kemarin itu waktu pengundian nomor urut ada hal yang menarik di sini. Kalau kita menganut pada regulasi yang sebelumnya bahwa dalam pengundian nomor urut itu boleh dihadiri oleh, di samping pasangan calon, tim kampanye, tokoh masyarakat dan juga instansi terkait. Akan tetapi setelah ini ya, kita sudah sebar undangan H-1, kita sudah sebar undangan sesuai dengan regulasi yang ada. Tempatnya pun mungkin juga sudah dipesan. Kita juga sudah tempat yang paling luas di Trenggalek ini ya, karena untuk menampung banyak orang dan harus protokol kesehatan ya. Bagaimanapun itu aturannya seperti itu sebelumnya. Iya benar. Namun di tengah malam tiba-tiba itu ada regulasi baru yang muncul dan juga kita harus mengikuti, bahwasanya di situ ketika pengundian nomor urut hanya boleh dihadiri oleh pasangan calon dan satu orang license officer. Jadi hanya satu. Jadi itu undangan sudah masuk semua. Benar. Berarti itu merevisi undangan. Dari pagi-pagi kita untungnya itu untuk acaranya itu siang. Jadi pagi kita gunakan untuk revisi undangan karena semua harus berkepastian hukum. Jadi kita juga mengikuti regulasi yang ada. Akhirnya dalam pengundian nomor urut itu hanya 2 pasangan calon kemarin sama 1 orang LO yang boleh hadir, sama Bawaslu ya. Jadi ruangan yang sebegitu luas itu hanya dihadiri oleh beberapa orang. Iya. Itu pengundian nomor selesai, setelah itu kan tahapannya kan kampanye ya. Ini selama evaluasi itu tidak ada kan calon yang melanggar aturan kerumunan ya, Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, artinya semuanya kan sadar dan menyadari bahwa protokol kesehatan penting begitu kan. Gitu. Sebegitu pentingnya, jadi tidak hanya penyelenggara yang kemudian mengedepankan untuk protokol kesehatan. Jadi kesadaran dari masyarakat ya, baik pemilih maupun peserta pemilihan itu juga harus ditekankan, harus benar-benar sadar bahwa ini memang dalam proses pemilihan harus benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan.
Nah, dilanjutkan kan dari calon dan dari pemilih juga kan dalam hal kampanye kan tidak ada yang bermasalah. Nah, selanjutnya itu kan pada saat pemilihan sampai ke pemungutan itu memang di situ kan hari besarnya kan tanggal 9 Desember itu. Nah, semua sudah dipersiapkan selama 1 tahun untuk 1 hari itu, termasuk protokol kesehatan, alat pelindung diri juga sudah disiapkan. Ada nggak yang juga melanggar pada saat itu? Nah, untuk puncak tahapan yang paling krusial ya di sini ada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ya, tepatnya di hari Rabu 9 Desember 2020. Bagaimana diatur sedemikian rupa prosedur saat memberikan suara untuk datang ke TPS, bagaimana diatur jam, waktu untuk menghindari kerumunan, kemudian juga bagaimana tidak hanya sebagai penyelenggara di situ KPPS, juga pemilih yang datang itu juga harus patuh pada protokol kesehatan, baik itu pakai masker, sarung tangan, bahkan di TPS itu sendiri ketika ada pemilih yang tidak membawa masker itu disediakan di tempat pemungutan suara. Memang masih ada ya beberapa mungkin dari pemilih itu yang masih abai terhadap protokol kesehatan, datang tidak membawa masker dan lain sebagainya. Terus kemudian juga datang ke TPS tidak sesuai dengan jam yang ada di C pemberitahuan. Namun demikian saya kira terkait dengan kerumunan itu tidak sampai terjadi ya, karena memang ya masih banyak juga dari kawan-kawan pemilih itu yang sadar akan protokol kesehatan, jadi datang pakai masker, terus kemudian juga sesuai dengan jam yang ada di undangan ya. Seperti itu. Sebelumnya berarti KPU memang sudah betul-betul memastikan, utamanya penyelenggara memang betul-betul siap ya Mbak, penyelenggara di tingkat bawah di PPK, PPS sampai mungkin ke KPPS ya. Berarti betul. Itu memang dipastikan betul-betul sehat. Ya, benar, gitu ya? Karena sebelum pelaksanaan itu kita rapid ya, rapid. Semua di rapid aja itu ya? Baik dari KPPS maupun dari petugas ketertiban itu sendiri. Jadi 7 orang anggota KPPS dan 2 orang anggota ketertiban itu sebelum pelaksanaan dilakukan rapid dan hasilnya juga harus negatif. Wah, luar biasa. Berarti ini KPU udah main-main ini dalam hal melaksanakan pemilihan itu ya? Karena prinsip kesehatan dan keselamatan untuk masyarakat itu benar-benar kita jaga. Jadi datang sehat, pulang juga harus dalam keadaan sehat. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam hal pemilih, dalam hal masuk ke TPS itu kan ada jam-jamnya ya. Berarti kemarin itu enggak seperti tahun-tahun pemilihan yang lalu. Semuanya pada jam 7 semuanya gitu. Mengingatkan orang desa banyak yang ke sawah atau ke gunung atau kemana kerja gitu ya. Jadi banyak yang pagi semua. Jadi kemarin ada jam-jamnya begitu itu. Iya. Jadi yang membedakan lagi pemilihan di masa pandemi dan juga sebelumnya adalah adanya pengaturan jadwal, pengaturan jam hadir dari pemilih itu sendiri. Jadi pemilih antara satu dengan yang lain itu tidak sama kehadirannya, dan mungkin juga kawan-kawan pemilih itu juga sudah sadar bahwa saat itu sedang ada virus ya, ada virus corona yang sedang melanda di Trenggalek khususnya. Jadi kemudian memang benar-benar hati-hati. Di samping itu kawan-kawan KPPS yang memberikan undangan ya, yang memberikan C pemberitahuan kemarin juga kita tekankan untuk di samping hanya memberikan tapi juga sosialisasi di situ. Nah, pentingnya di situ Mas Amrul ya. Kalau KPU sendiri tidak mungkin bisa langsung ke satu persatu gitu pemilih ya, untuk sosialisasi, akan tetapi kita panjang tangannya KPU yaitu KPPS untuk kemudian mensosialisasikan terhadap protokol kesehatan dan juga menyampaikan bahwa untuk datang ke TPS itu ada sesuai jadwalnya gitu. Seperti itu ya.
Berarti sesuai jadwal kemarin itu berarti itu betul-betul baik ya itu. Sehingga tidak terjadi kerumunan seperti sebelumnya, seperti yang Mas Amrul sampaikan tadi. Biasanya memang kalau dulu sebelum berangkat ke sawah ataupun sebelum ke pasar itu semua datang ke TPS dulu, ataupun nanti setelah selesai dari bekerja. Nah, disitulah kemudian pentingnya sosialisasi kepada pemilih langsung yang kemarin disampaikan oleh teman-teman KPPS kepada pemilih. Ya, kemarin pada saat pilihan tahun 2019 itu kan ada pileg pilpres ya. Katanya kan pilihan yang biggest, besar, sehingga banyak korban kemarin, itu bencana kemanusiaan. Tapi kalau kemarin tidak ada yang semacam itu ya Mbak, kan hanya sedikit, tidak terlalu besar ya kemarin. Iya. Kalau memang untuk 2019 dengan beban kerja penyelenggara ya, khususnya KPPS itu memang begitu besar dengan adanya 5 surat suara, terus kemudian juga formulir yang begitu banyak dan manual dan juga harus ditandatangani, itu juga menyebabkan banyak terjadi capek mungkin ya karena faktor kecapean. Berarti untuk yang tahun kemarin di pilihan Bupati 2020 itu berarti lumayan cepat ya, tidak ada masalah yang terlalu pelik ya berarti kemarin itu. Iya, Mas. Utamanya pada saat pemungutan dan juga penghitungan suara kan gitu kan. Insya Allah selesai 1 hari kemarin ya. Tidak sampai malam atau tidak sampai pagi kan kemarin. Ya, benar. Kalau yang 2019 kemarin saat itu saya posisi di panitia pemungutan suara ya di desa kemarin waktu 2019 kemarin. Memang ada beberapa TPS itu yang menyetorkan kotak suaranya itu sudah beda hari. Jadi sudah hari berikutnya. Ya karena itu tadi yang saya sampaikan, dengan adanya banyak surat suara dan juga formulir-formulir yang harus diselesaikan. Jadi kalau 2020 kemarin karena juga hanya satu event, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati, jadi lebih concern, bebannya lebih itu mudah, tidak gitu ya. Begitu berat. Betul. Nah ini saya dengar itu kemarin KPU ada yang kalau nggak salah itu ada sistem pada saat rekapitulasi itu namanya Sirekap. Itu kan pada pilihan presiden tahun 2009 kan belum ada, masih manual. Kemarin itu Sirekap itu menjadi satu-satunya sistem untuk rekapitulasi atau masih menggunakan rekapitulasi yang lama begitu, Mbak? Oh ya, ini ya yang baru lagi terkait dengan aplikasi untuk pemilihan 2020 kemarin adalah Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi. Jadi ini adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang mana awalnya itu dirancang sebagai hasil resmi resmi dalam pemilihan 2020. Berarti masuk ke dalam proses rekapitulasi berarti kan gitu kan. Namun setelah ini rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan KPU dan juga Bawaslu RI, juga untuk Sirekap ini hanya sebagai alat bantu dan juga publikasi hasil, jadi bukan hasil resmi. Awalnya memang kemarin itu Sirekap dicanangkan di TPS ya. Jadi di TPS itu nanti tidak ada C salinan manual. Jadi semua yang berhak mendapatkan baik itu pengawas maupun saksi itu mendapatkan secara digital. Namun demikian karena memang regulasi yang mengatur untuk Sirekap itu hanya sebagai alat bantu, rekap dan juga publikasi, maka akhirnya untuk di TPS itu ada C salinan namanya. C salinan. Jadi diberikan kepada saksi dan juga pengawas itu adalah C hasil salinan. Sirekap tidak jadi digunakan dalam proses rekapitulasi itu kan karena regulasi. Nah,
karena regulasi atau memang Sirekap itu memang belum siap untuk digunakan, mungkin ada trouble dan error, atau Sirekap ini memang sulit diterapkan, atau memang database-nya memang belum siap, atau seperti apa Mbak kira-kira? Kan Sirekap kan berbasis Android, ada di Play Store kan gitu ya. Apa memang belum siap sistemnya atau memang regulasinya memang belum mengizinkan begitu? Oke, kedua-duanya benar Gitu ya. ya. Jadi diawali dengan regulasi yang belum mengatur bahwa Sirekap itu sebagai hasil resmi. Iya. Di samping itu dari evaluasi kemarin memang sistem dari Sirekap itu untuk kemudian perlu Penyempurnaan. perlu penyempurnaan. Jadi kemudian sebelum nanti misalkan untuk 2024 Sirekap itu tetap digunakan, sistem Sirekap itu sendiri perlu disempurnakan secara baik, secara tuntas ya, agar kemudian pengguna itu bisa secara mudah. Jadi tidak seperti yang kemarin ada trouble system di situ. Jadi karena Sirekap ini berjenjang ya Mas Amrul ya, mulai dari tingkatan TPS, terus kemudian di PPK dan juga di KPU. Jadi untuk proses rekapitulasi itu juga dibantu dengan Sirekap. Itu untuk Sirekap itu sebenarnya kemarin itu justru mempermudah atau memperlambat, Mbak. Artinya begini, Sirekap kan sistem untuk mempercepat rekapitulasi. Nah kemarin katanya Mbak ini itu kan dijadikan alat bantu saja, tidak dijadikan seperti dalam proses rekapitulasi. Kemarin pada tahun 2020 tetap digunakan Sirekapnya atau memang betul sudah dibuang saja, tidak usah dipakai di Trenggalek? Tetap digunakan karena berarti sistemnya ada dua berarti ya? Yang manual sama Sirekap tetap digunakan berarti ya? Tetap gitu. Digunakan. Jadi kemudian memang ada opsi B, ketika memang Sirekap itu tidak bisa digunakan, maka ada yang mana manual Excel ya di situ. Akan tetapi Sirekap ini tetap dijalankan ya, karena ini sebagai publikasi hasil. Jadi kemudian statement bahwa KPU itu curang, KPU itu tidak transparan terhadap hasil pemilu maupun pemilihan itu bisa terjawab di sini. Kenapa? Jadi termentahkan ya. Karena di Sirekap itu langsung memotret C hasil yang berukuran besar, yang plano itu untuk kemudian diupload dan langsung diunggah ya. Jadi di situ server sudah langsung bisa menangkap dan kemudian para masyarakat bisa langsung melihat di situ di info pemilu ya. Benar. Misalkan TPS 1 di desa Prambon, ini ada berapa perolehan nomor urut 1, perolehan nomor urut 2, termasuk daftar pemilih yang hadir ya. Namun, siapa Mbak kemarin yang memotret C hasil itu? Artinya yang memotret dari Sirekap itu dari KPP sendiri, kemudian atau dari yang PPS atau dari PPK yang memotret itu? Ya. Sebenarnya tugas untuk memotret C hasil ya yang ada di TPS itu adalah KPPS. Jadi kemarin itu kita sudah desain, kita sudah siapkan untuk setiap TPS ada 1 atau 2 orang yang melek IT ya, yang punya jadi HP Android ya, benar. Sirekap ya. Kemarin juga sudah kita BIMTEK, terus juga sudah harus install aplikasi Sirekap itu sendiri. Jadi tugas KPPS setelah selesai pemungutan, penghitungan, terus juga di situ kan dituangkan di C hasil plano ya, di situ langsung dipotret. Namun demikian ketika KPPS ya, karena kemarin memang sistemnya yang servernya down ya, tidak bisa untuk mempotret secara online, bisa dilakukan secara offline. Ataupun ketika memang masih ada yang belum tercover di Sirekap, itu bisa dilakukan pemotretan ketika rekap di tingkat kecamatan seperti itu. Jadi proses untuk rekapitulasi itu juga Sirekap tetap berjalan ya.
Berarti untuk rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten, Sirekap tetap ikut berarti ya? Benar, tetap Gitu ya. ikut. Dan juga karena juga dari KPU RI dipastikan seluruh KPU kabupaten kota maupun yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipastikan harus 100% selesai untuk Sirekap itu sendiri ya. Berarti ada ini kemungkinan besar ya Mbak di tahun 2024 lagi untuk pemilu ataupun yang pemilihan serentak itu Sirekap ini kira-kira itu digunakan lagi atau ada pembaruan lagi Mbak kira-kira? Ya kalau melihat sistem ya yang ada di Sirekap itu sendiri sebenarnya sangat membantu ya Mas Amrul ya. Di samping efisiensi waktu juga efisiensi anggaran. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan sistem yang sebelumnya yang namanya situng ya, kemarin juga sudah kita evaluasi kalau situng itu memang butuh waktu yang lama ya, karena harus nyeken dan sebagainya di KPU, jadi bisa berbulan-bulan ya. Terus kemudian kalau Sirekap itu ketika memang bisa selesai di tingkatan TPS, maka akan sangat mudah, akan sangat membantu rekap di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kemudian tetap diaplikasikan di 2024 perlu dilakukan perbaikan sistem, terus kemudian juga perlu uji coba ya, uji coba yang berulang-ulang dengan melibatkan banyak pihak agar kepercayaan dari publik itu terbangun ya sejak awal. Jadi ketika benar Sirekap digunakan di 2024, masyarakat itu sudah tahu sebelumnya bahwa itu nanti merupakan hasil resmi untuk pemilu maupun pemilihan. Ya, sebelum melanjutkan Sirekap, kita coba nikmati kopinya dulu, Mbak Ain. Oh iya, gitu ya. Silakan. Iya. Ini kopinya buatannya Mbak Yuyun ini. Pasti rasanya manis seperti yang membuat, gitu ya. Iya. Mantap. Kopinya orang Trenggalek. Terima kasih ya Mbak Yuyun ya. Finally Mbak, berarti pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 berjalan aman dan sukses ya berarti ya, kalau melihat diskusi kita pada siang hari ini. Ya, alhamdulillah pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Jadi kesuksesan ini tidak serta-merta kesuksesan sebagai penyelenggara ya KPU itu sendiri, tapi juga atas support dan juga dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemilih, peserta pemilihan, dan juga pihak-pihak terkaitnya. Ya, berarti total yakin berarti pada tahun 2024 dengan mungkin kondisi yang sama, masih pandemi, berarti ini akan meyakini pelaksanaan nanti juga akan sukses, mengulangi kesuksesan pada tahun 2020, bahkan akan yakin lebih baik gitu ya nanti. Iya, amin. Dan harapannya juga ini Mas Amrul ya, pandemi COVID ini segera berakhir ya, karena ya, nanti 2024 pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak itu kembali berjalan dengan normal ya, betul, seperti ya, sebelumnya. Allahumma amin. Iya. Ya, silakan Mbak. Ini topik-topik pembicaraan kita sudah selesaikan. Saya mohon untuk closing statement dari Mbak In untuk bisa disampaikan kepada sedulur pemilih yang ada di Trenggalek, sepatah dua kata untuk bagaimana pendapat closing dari Mbak In sendiri. Terima kasih. Secara umum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah mendukung, yang telah support ya kegiatan pemilihan di 2020 ini. Semoga untuk
tahun berikutnya dalam event pemilu dan pemilihan serentak berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi dan juga bisa sukses melebihi di 2020. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak In. Saya kira bincang-bincang pada siang hari ini kita sudah selesaikan. Semoga bincang-bincang pada siang hari ini mendapatkan manfaat yang besar, utamanya dalam hal pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Trenggalek. KPU melayani, KPU Jaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.